Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua dalam seri video pembelajaran. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang reproduksi pada tumbuhan. Sekarang kita akan masuk kepada reproduksi tumbuhan lumut. Atau punya nama ilmiah Bryophyta, lumut atau Bryophyta. Nah, anak-anakku semua, yang kalian lihat di sini, ini adalah gambar kolam air. Nah, di sini ada kolam air berwarna hijau, dan kemudian di bebatuan sini juga berwarna hijau. Nah, yang perlu kalian perhatikan, kalau di dalam air yang berwarna hijau, ini bukan lumut, tapi ini adalah ganggang. Nah, sedangkan lumut ada yang pada batuan ini. Jadi lumut tidak hidup di dalam air. Nah, kemudian tumbuhan lumut bentuknya seperti ini. Kalau kita perbesar, ada daunnya, kemudian ini ada yang menjulang tinggi. Kita akan bahas apa itu. Sekarang kita ke siklus hidupnya. Baik, anak-anakku semua, kita masuk ke siklus hidup lumut. Sama seperti tumbuhan paku, lumut berkembang biak dengan spora, bukan biji. Jadi tidak ada biji lumut. Nah, kita lihat siklusnya. Oke, kita mulai dari sporanya dulu. Spora. Nah, ini adalah spora yang pertama. Saat spora itu jatuh dan menyebar ke tempat yang cocok, maka spora ini akan tumbuh menjadi protonema. Yang nomor 2 ini protonema. Jadi ini adalah protonema, spora yang baru tumbuh. Kemudian protonema ini akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Nah, ini akan tumbuh menjadi lumut. Nah, setelah itu lumut atau protonema tadi kemudian berkembang menjadi lumut. Lumut akan menghasilkan dua sel kelamin, yaitu antheridium dan archegonium. Antheridium atau jantannya dan archegonium atau betinanya. Sama, antheridium akan berkembang menghasilkan sel sperma. Kemudian archegonium akan menghasilkan sel telur. Jadi ini antheridium dan ini adalah archegonium. Kemudian sel sperma ini akan membuahi atau terjadi fertilisasi menghasilkan zigot nomor 3. Nah, kemudian menjadi zigot. Zigot kemudian menjadi sporofit muda dan menjadi sporofit dewasa. Sporofit dewasa ini kita bisa sebut dengan sporogonium, yaitu kemudian menghasilkan spora kembali. Jadi kita lihat bahwa spora yang jatuh akan tumbuh menjadi protonema. Protonema ini akan berkembang menjadi lumut. Setelah menjadi tumbuhan lumut yang sudah dewasa, akan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium akan menghasilkan sel sperma,
dan archegonium menjadikan sel telur. Kemudian sel sperma membuahi sel telur membentuk zigot. Zigot akan berkembang menjadi sporofit muda dan sporofit dewasa, atau bisa kita sebut dengan sporogonium. Nah, anakku semua, sama seperti pada tumbuhan paku, lumut juga mengalami metagenesis. Metagenesis atau pergiliran keturunan. Nah, sama pada tumbuhan paku, ada fase gametofit dan ada fase sporofit. Fase gametofit itu adalah fase yang menghasilkan sel kelamin atau gamet, dan fase sporofit adalah fase yang menghasilkan spora. Nah, pada tumbuhan lumut, saat dia lumut ini, dia berada dalam fase gametofit, menghasilkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, gamet jantan dan gamet betina. Nah, di mana fase sporofitnya? Saat dia berbentuk sporogonium, dia menjadi sporofit. Jadi metagenesis itu dalam satu siklus hidup dia mengalami fase sebagai gametofit, menghasilkan sel gamet jantan betina, dan fase sporofit yang menghasilkan spora. Itu anak-anakku. Selain dengan cara generatif atau perkawinan, ternyata tumbuhan lumut juga dapat berkembang dengan cara vegetatif. Nah, bagaimana tumbuhan lumut berkembang dengan cara vegetatif? Ada dua cara, yaitu dengan kuncup atau gimmai, dan yang kedua dengan fragmentasi. Kalau kuncup, dia berarti dengan kuncupnya. Kalau fragmentasi itu adalah ketika tumbuhan lumut melepaskan sebagian tubuhnya untuk menjadi individu baru. Jadi kalau ada bagian tubuh yang terlepas dan jatuh, kemudian bagian tubuh itu akan berkembang menjadi tumbuhan lumut yang baru. Baik anak-anakku semua, itu adalah yang bisa saya sampaikan dalam seri reproduksi tumbuhan lumut atau Bryophyta. Kita ulangi, siklus hidupnya adalah dari spora menghasil menjadi protonema. Protonema berkembang menjadi tumbuhan lumut dewasa. Nah, pada fase ini dia berada pada fase gametofit, kemudian menghasilkan antheridium atau sel kelamin jantan, kemudian menghasilkan sperma. Selain itu juga lumut juga membentuk archegonium yang menghasilkan sel telur. Sel sperma dan sel telur kemudian terjadi fertilisasi menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi sporogonium. Sporogonium akan menghasilkan spora kembali. Terima kasih anak-anakku. Saya harap kalian tetap belajar, tetap semangat, dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan malas dan tetap berjuang selama kegiatan belajar dari rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.